Ini ada beberapa poin yang bisa Anda baca, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Poin pertama, secara etimologis, secara bahasa, secara lughah kalau dalam bahasa Arab, filsafat itu ya berasal dari kata filosofia. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, filosofia itu adalah mencintai kebijaksanaan, mencintai kearifan. Dari segi bahasa saja, saya kira filsafat ini sangat cantik dan menarik. Siapa yang tidak cinta kebijaksanaan, siapa yang tidak cinta kearifan? Saya kira semua kita pasti mencintai kearifan, mencintai kebijaksanaan. Apalagi itu dijadikan sebagai sikap hidup. Karena kita ini tidak hidup sendirian, hidup dengan banyak orang dengan beragam pendapatnya, ya kan? Dibutuhkan sikap bijaksana, sikap yang arif. Tepat kalau misalnya salah satunya kita bangun sikap arif dan sikap bijaksana itu dengan cara belajar filsafat. Ini yang pertama. Secara etimologis, sekali lagi saya tegaskan, ternyata filsafat ini sangat cantik dan menarik. Karena dapat dipahami secara sederhana, filsafat itu akan mengajarkan kepada kita untuk mencintai kebijaksanaan, untuk mencintai kearifan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita simak beberapa pendapat yang menjelaskan pengertian dari filsafat. Pertama dari Cicero. Cicero memberikan penjelasan kepada kita bahwa filsafat itu adalah induk dari semua seni, induk dari semua ilmu pengetahuan. Baiklah, kita lanjutkan. Iklannya sudah selesai. Banyak iklannya. Kalau programnya bagus, iklannya bagus. Saya ulangi, Cicero berpendapat bahwa filsafat ini adalah induk dari segala ilmu, induk dari semua seni. Dengan mengatakan beliau dalam bahasanya, filsafat itu adalah the mother of all the arts. Jadi ibu dari segala seni. Apa yang disampaikan oleh Cicero ini bisa kita saksikan betapa hampir semua disiplin ilmu, termasuk ilmu hukum, itu memiliki mata kuliah filsafat hukum. Kalau Anda nanti bertanya kepada mereka yang menekuni ilmu pendidikan, maka di sana akan ada mata kuliah filsafat pendidikan. Kalau Anda bertanya kepada teman-temannya yang kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka Anda akan menemukan jawaban juga. Di Visipol juga diajarkan filsafat ilmu sosial atau filsafat, juga ada filsafat politik. Bahkan jurusan administrasi negara yang sekarang berubah menjadi administrasi publik itu juga memiliki mata kuliah filsafat administrasi. Nah, semua jurusan yang ada di berbagai perguruan tinggi, termasuk yang ada di Universitas Wiraraja ini, memiliki mata kuliah filsafat, filsafat ilmu sesuai dengan jurusannya masing-masing. Ini penjelasan konkret dari pernyataan Cicero yang mengatakan bahwa filsafat ini adalah induk dari segala ilmu. Saya kasih contoh konkretnya seperti itu. Nanti kita akan buktikan bahwa semua ilmu itu memang punya dasar yang kita sebut, salah satunya adalah filsafat ilmu.
tergantung jurusannya masing-masing. Nah, karena sebagai ibu dari semua seni, ya, maka dapat pula kita mengatakan bahwa filsafat itu adalah seni kehidupan itu sendiri. Karena hampir semua kehidupan itu ya selalu menyertai ya, yang namanya filsafat. Filsafat selalu menyertai dari kehidupan kita sebagai manusia. Ya. Kita saja sebagai manusia pribadi, walaupun kita sebelumnya tidak mengenal filsafat, tetapi kegiatan kita sehari-hari, salah satunya kegiatan berpikir, ya kan, itu sebenarnya bagian dari kegiatan berfilsafat. Nanti kita akan buktikan bahwa kita sebagai manusia pribadi ini yang memiliki karakter khas berpikir, itu sebenarnya bagian daripada kegiatan berfilsafat. Makanya setiap manusia itu ya, dengan kemampuan berpikirnya masing-masing, ya, sebenarnya dia punya modal yang sangat baik ya, untuk menjalani hidupnya. Dia bisa menikmati hidup itu dengan seninya masing-masing. Itu menurut Sisir. Kemudian kedua, kita juga perkenalkan pendapatnya Al-Farabi, salah satu ilmuwan terkemuka dalam filsafat Islam ya. Beliau juga mengatakan bahwa filsafat itu adalah al-ilmu bil mawjudat bimahiyat al-mawjudat. Saya ulangi sekali lagi. Al-Farabi memberikan penjelasan kepada kita, filsafat itu adalah al-ilmu bil mawjudat bimahiyat al-mawjudat. Artinya apa? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, filsafat itu menurut Al-Farabi adalah ilmu yang menyelidiki, mempelajari tentang hakikat yang sebenarnya dari segala yang ada. Kemarin sudah saya jelaskan di awal-awal perkuliahan ya, bahwa filsafat ini akan mengajak kita untuk berpikir ya, sampai pada tingkat yang hakikat. Tidak cukup memahami persoalan, termasuk persoalan hukum, itu sebatas ya, kulit luarnya saja, sebatas bunyi teksnya saja, sebatas bunyi pasalnya saja. Lebih dari itu, filsafat akan mengajak kita untuk menyelami lebih dalam di balik teks hukum itu, apa yang mendasarinya ya. Itu kita akan gali sedalam-dalamnya ya. Sampai ya, kalau perlu, kalau kita punya kemampuan, bisa memahami hakikat dari setiap bunyi pasal-pasal, bunyi teks-teks hukum itu ya. Sehingga kalau seperti itu, maka Anda di Fakultas Hukum ini tidak hanya diajarkan hukum dalam bentuknya atau dalam istilah yang kita sebut dengan dogmatik hukum, tidak hanya belajar hukum secara dogmatis, tidak hanya belajar hukum sebatas hukum positif, tidak hanya belajar hukum sebatas yang sifatnya normatif, tapi lebih dari itu kita akan belajar hukum dalam sifatnya yang filosofis ya, yang bisa menyelami bagian-bagian penting, bagian-bagian terdalam dari hukum itu sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, saya panggil Bapak Ibu nggak apa-apa ya. Jadi ingat jamaah saya di masjid. Kita akan lanjutkan karena waktunya terbatas, kita pendek-pendek, nanti kita diskusi kalau sudah selesai dijelaskan satu permasalahan tentang pengertiannya, nanti kita akan buka dialog ya. Tapi sebelum berdiskusi, saya berikan pemanasan dulu ya, tentang apa yang disampaikan oleh para ahli ini yang akan membantu kita memahami filsafat secara umum, pengertiannya seperti apa. Berikutnya ada
Plato juga berpendapat bahwa filsafat itu merupakan dialektika. Itu berarti kita harus siap berdiskusi. Jadi kalau kita memahami filsafat sebagai seni dialektika, maka pemahaman kita berikutnya berarti filsafat ini mengajak kita untuk terus menghidupkan budaya berdiskusi. Filsafat memberikan kritik kepada berbagai pendapat yang ada. Bahkan upaya mengkritik itu bersifat mendasar. Bahkan dari sangat mendasarnya itu sampai dianggap merupakan penghabisan dari kenyataan. Ini pendapatnya Plato. Jadi kalau kita sudah belajar filsafat, berarti kita harus siap mendiskusikan beragam pendapat. Sekali lagi kita harus menyadari bahwa kita ini tidak hidup sendirian, tidak hidup dengan pendapatnya sendiri, tidak hidup dengan pendapat atau pemahaman golongannya sendiri. Kita hidup dengan orang lain, orang banyak, dengan pendapatnya masing-masing. Supaya kita bisa berdiskusi secara sehat. Kenapa harus secara sehat, Pak Zain? Karena di awal tadi sudah saya katakan bahwa filsafat itu mengajarkan kita untuk mencintai kebijaksanaan. Karenanya kita harus siap bijaksana ketika kita itu dihadapkan dengan keragaman pendapat. Orang lain punya pendapat, golongan lain punya pendapat. Bagaimana kita menyikapi keragaman pendapat-pendapat itu? Kalau kembali kepada filsafat secara etimologis, kita harus bijaksana. Tidak boleh kita itu merasa dirinya paling benar, pemahamannya paling benar, kemudian kita mengabaikan, bahkan tidak mau menghargai pendapat orang lain dan golongan lain. Makanya Plato memberikan penjelasan kepada kita bagaimana caranya. Nah, caranya salah satunya adalah harus siap berdialektika, harus siap berdiskusi. Tidak apa-apa kita beragam pendapat. Yang penting kita bijaksana, kita arif. Mari kita duduk bersama berdiskusi. Baik saudara sekalian yang berbahagia. Nah, belajar filsafat, kita juga harus siap bertanya tentang sesuatu yang sifatnya mendasar. Saya beri contoh konkret. Kalau selama ini kalau kita belajar hukum hanya tahu bunyi teksnya saja dan tidak berani bertanya sesuatu yang mendasar di balik teks itu, maka setelah kita belajar filsafat ini kita harus mulai punya keberanian untuk mempertanyakan sesuatu yang sifatnya mendasar, walaupun itu harus dipakai untuk mengoreksi pendapat yang sudah dianggap mapan berdasarkan bunyi teks. Contohnya, ada bunyi teks yang mengatakan, teks hukum maksudnya, bahwa pembagian waris untuk laki dan perempuan menurut hukum Islam itu adalah 2:1. Itu bunyi teks. Berdasarkan bunyi teks itu kemudian muncul fikih. Dan fikih itu sudah dianggap mapan. Hampir semua mazhab itu berpendapat yang sama, walaupun ada yang berbeda. Tapi mayoritas menganggapnya sama, bahwa angka 2:1 bagi laki dan perempuan dalam pembagian waris itu dianggap sebagai fikih yang sudah mapan. Jarang orang mau memperdebatkannya kembali, jarang orang mau mendiskusikannya kembali. Nah, dalam perspektif filsafat, karena objeknya adalah segala yang ada, menurut Al-Farabi tadi, itu kan hukum tentang 2:1 itu kan sesuatu yang ada, ya kan? Artinya hukum tentang itu sudah ada dan sudah dianggap mapan. Bagaimana kita memahaminya dalam perspektif filsafat? Maka menurut Plato,
kita boleh mempertanyakannya, ya, mempertanyakan kembali walaupun itu dengan sifatnya yang mendadak. Contohnya gimana pertanyaannya? Pertanyaan sebagai orang yang belajar filsafat ketika dihadapkan dengan hukum yang sudah ada dianggap mapan itu, ya. Yang dianggap mapan hukumnya adalah 2:1. Maka jangan heran, jangan tabu, jangan a priori kalau misalnya ada yang masih mau bertanya. Misalnya pertanyaannya, kenapa perempuan dapat 1, kenapa laki-laki itu dapat 2? Itu pertanyaannya. Kalau pertanyaan pertama langsung terjawab berdasarkan bunyi teks, berdasarkan fikih yang sudah dianggap pertanyaan pertama apa tadi? Berapa bagian waris untuk laki-laki, bagian waris untuk perempuan? Jawabannya yang umum yang sudah mapan itu adalah 2:1. Ditanya teks ayatnya langsung keluar, bisa dijawab, tinggal dibuka saja di kitab suci, ya kan? Tapi kalau ada yang bertanya berikutnya, mengapa laki-laki itu dapat 2, kok perempuan itu dapat 1? Ini pertanyaan yang kita sebut dengan pertanyaan yang bersifat filosofis. Kenapa? Karena ini bertanya sesuatu yang sifatnya mendasar. Tidak ada dalam bunyi teks itu. Bunyi teks itu tidak menjelaskan tentang laki-laki dapat 2 karena apa, perempuan dapat 1 karena apa. Memang tidak dijelaskan secara detail berdasarkan bunyi teks. Gimana caranya dapat jawaban? Ya harus dijawab dengan pendekatan filosofis. Ini tugas filsafat untuk mendalami, menyelami sampai ke akar-akar. Baik saudara sekalian yang berbahagia. Nah, kalau Anda bertanya itu sifatnya mendasar dan jarang orang yang mau bertanya tentang itu. Pernahkah Anda mempertanyakan itu kepada ustadznya, kepada kiainya? Enggak pernah kan? Paling Anda sudah sami'na wa ata'na. Kalau sudah 2:1 ya sudah itu saja Pak, nggak usah ditanya lagi. Nah kalau ada yang agak nakal sedikit bertanya, kenapa Ustaz kok laki-laki dapat 2 kok perempuan dapat 1? Di mana letak keadilannya? Katanya hukum Islam itu prinsipnya adil. Letak keadilan Islam atau letak keadilan hukum Islam dalam hal 2:1 dalam pembagian warisnya itu di mana? Itu kan pertanyaan yang sangat mendasar dan itu butuh jawaban yang panjang. Tidak cukup membacakan ayat atau pasal. Kalau membacakan ayat dan pasal paling 1-2 menit selesai, ya kan? Tapi kalau pertanyaan mengapa dapat 2, mengapa dapat 1, itu tidak cukup 1-2 menit. Itu butuh waktu yang lama, karena butuh pemikiran yang sifatnya mendalam, bahkan sampai ke akar-akarnya. Kenapa sih Tuhan itu menentukan angka 2 untuk laki-laki, angka 1 untuk perempuan? Di mana letak keadilannya? Bukankah kita berkeyakinan bahwa hukum Islam itu adil, bahkan sangat adil? Bagaimana kita bisa menjelaskan keadilan itu dalam bentuk angka 2:1? Gimana jawabannya? Coba, ada yang mau berpendapat? Silakan. Anda pernah baca tulisannya Munawir Sajali tentang reaktualisasi hukum Islam ya, pada tahun berapa itu? Ya. Beliau mempertanyakan tentang angka-angka, ya, termasuk angka waris 2:1. Ya. Nah, filsafat itu mencoba mempertanyakan itu. Beliau bertanya seperti ini ya.
kita kasih contoh yang lebih konkret lah. Kenapa ini boleh dipertanyakan angka ini? Beliau mengatakan begini, kalau memang hukum Islam itu prinsipnya adalah keadilan, maka sebenarnya angka-angka itu, termasuk angka 2, angka 1, itu tidak benar-benar mewakili ya 100% dari keadilan itu sendiri dalam berbagai keadaan, dalam berbagai waktu, zaman, dan seterusnya ya. Jadi kalau memang prinsipnya adalah keadilan, sebenarnya angka 2, angka 1 itu tidak final. Dia masih bisa dikoreksi berdasarkan waktu dan tempat, sesuai dengan zaman, sesuai dengan kondisi. Saya kasih contoh misalnya, saya punya anak perempuan, dia lulusan SMA, kemudian tidak mau lanjut kuliah S1, dia hanya ingin bekerja sebagai seorang perempuan. Dia memilih pekerjaan, kalau saya sebut misalnya konveksi, usaha konveksi itu apa? Jahit, karena pekerjaan menjahit kan disukai perempuan. Dia lulusan SMK misalnya, atau paling tinggi misalnya dia mau kuliah paling D1, D2 atau D3, tidak sarjana seperti Anda ini. Nah, anak saya yang perempuan itu memilih hidup sederhana ya, menjadi seorang penjahit. Tapi anak saya yang laki-laki ini tidak. Lulus SMA, dia kuliah S1. Setelah S1 nggak mau jeda, langsung kuliah S2. Setelah lulus S2 tidak mau jeda, langsung kuliah S3. Bahkan kuliahnya tidak di dalam negeri, kemudian kuliah di luar negeri. Pulang dari luar negeri, kemudian dia dengan pendidikannya yang sangat tinggi itu, dengan mudah dia mendapatkan pekerjaannya sesuai dengan harapannya ya. Misalnya dia jadi PNS ya kan, dia meniti karirnya sebagai PNS, atau bahkan ada juga yang memilih menjadi pengusaha, karena banyak orang juga yang tidak mau jadi PNS ya kan ya, silakan dipilih saja mana yang dianggap prospek bermasa depan. Misalnya anak saya memilih jadi pengusaha, tidak mau jadi PNS. Dengan pendidikannya yang sangat tinggi itu, dia kemudian mengembangkan usaha, menjadi pengusaha, memimpin sebuah perusahaan sukses, uangnya banyak, hartanya banyak. Nah, pada saat kemudian saya harus berhitung ya untuk menuliskan wasiat, waris dengan wasiat, katakanlah ceritanya begitu. Apakah saya adil seandainya anak saya yang laki-laki itu sudah sukses, hartanya banyak, perusahaannya besar, saya kasih banyak, kasih 2, sementara anak perempuan saya yang berprofesi sebagai penjahit saya kasih 1. Apakah dalam kondisi seperti itu ya, itu bisa dianggap adil? Atau sebaliknya, kalau misalnya saya balik, anak perempuan saya yang pekerjaannya sebatas penjahit itu saya berikan 2, sementara anak laki-laki saya yang sudah kaya raya itu, yang sebenarnya tidak butuh banget lah dengan harta peninggalan saya, ya kan, saya kasih 1 saja. Dan dia mau nerima ya, apa yang saya berikan. Sudah Cong, kamu sudah banyak uangnya, sudah banyak hartanya, rumahmu banyak, mobilmu banyak. Kasihan adikmu, saya kasih 1 saja kamu. Adikmu biar dapat bagian yang lebih banyak. Setuju, legowo, rukun, tidak dipermasalahkan. Apakah ketika saya membagi terbalik, ini kan dibagi terbalik, ya kan? Bukan 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Saya balik, 2 untuk perempuan, 1 untuk laki. Apakah
ketika saya membagi seperti ini dianggap melanggar hukum Islam yang berkeadilan tadi. Ini bisa kita diskusikan. Jadi dalam kondisi seperti yang saya gambarkan tadi, apakah adil menurut hukum Islam? Karena saya balik ke tadi, justru perempuannya dapat 2, laki-lakinya dapat 1. Dengan pertimbangan yang perempuan dia hidup pas-pasan, anak laki-laki saya sebaliknya hidup bergelimang harta, dan dia mau kok menerima. Apakah saya dianggap melanggar hukum Islam dan dianggap tidak adil gara-gara saya balik angkanya? Gimana? Jawab, berani tidak Anda menyampaikan ini kepada ustadznya, kepada kiai? Kalau Anda jadi hakim terus Anda balik begitu misalnya, gimana? Nah, ini yang saya maksud ya. Kita kalau belajar filsafat itu harus berani mengkritik sebuah teks hukum, berani mengkritik hukum yang sudah dianggap mapan ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendak. Ini bisa dilakukan dengan mempelajari filsafat. Saya kira itu contohnya. Kemudian berikutnya, menurut René Descartes, dia mengatakan bahwa filsafat itu merupakan kumpulan soal pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok kajian. Ini menurut René Descartes. Jadi dia berpendapat bahwa filsafat itu objeknya ya meliputi alam, ya, kemudian manusia, ya, kemudian juga termasuk Tuhan. Ingat tadi yang dikatakan Al-Farabi bahwa filsafat itu mengkaji segala yang ada. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu ada, ya, maka sangat mungkin dengan perspektif filsafat Tuhan itu bisa dijadikan objek dari kajian. Kita harus siap mendiskusikan. Walaupun ada sebagian yang setuju, ada sebagian yang tidak setuju. Tapi sekali lagi, konsekuensi dari pernyataan bahwa filsafat itu mengkaji segala yang ada, maka termasuk Tuhan itu, kalau Anda meyakininya Tuhan itu ada, maka boleh dikaji, ya, boleh didiskusikan. Ya. Makanya ada namanya filsafat ketuhanan. Anda kalau belajar agama di IAIN atau di UIN, ya, Anda akan menempuh mata kuliah yang namanya filsafat agama. Ya. Coba tanya kepada temannya yang kuliah di UIN atau di IAIN, sekarang namanya UIN. Itu mereka sudah biasa setiap hari itu ya, mengkaji tentang itu. Kemarin sudah saya tunjukkan ya, betapa beraninya mereka itu sampai masuk ke wilayah-wilayah yang dianggap offset itu apa? Artinya keluar dari pemikiran yang sifatnya umum. Secara umum orang mengatakan kita tidak boleh terlalu berani masuk ya, ke wilayah-wilayah yang sifatnya teologis, wilayah-wilayah yang sifatnya ketuhanan. Tapi ada mereka sebagian yang berani masuk ke wilayah-wilayah yang sifatnya teologis. Itu spirit dari filsafat itu sangat mungkin mempengaruhi mereka sehingga mereka berani masuk ke wilayah-wilayah teologis. Baik saudara sekalian, sekedar ada buku ya, dari judulnya serem ya, tapi isinya menurut saya biasa. Karangannya Franz Magnus Suseno. Ya. Apa namanya saya lupa penerbitnya, tapi saya punya di rumah. Nanti kalau boleh saya bawakan ya. Tapi diingatkan gitu. Judulnya itu Menalar Tuhan.
Judulnya Menalar Tuhan. Buku ini seolah-olah memberikan petunjuk kepada kita, walaupun mendengarkan judulnya saja belum tahu isinya apa. Tapi paling tidak memberikan petunjuk bahwa kita boleh kok belajar tentang sifat-sifat ketuhanan. Artinya kajian-kajian tentang ketuhanan boleh dibahas, menjadi bagian dari diskusi kita sebagai komunitas akademik. Baik saudara sekalian, berikutnya menurut Bacon, Francis Bacon, beliau mengatakan bahwa filsafat merupakan induk agung dari ilmu-ilmu, sama tadi dengan pendapatnya Cicero. Dan filsafat itu juga mengkaji semua pengetahuan sebagai bidangnya, sama dengan pendapatnya Alvaro. Yang terakhir, menurut pendapatnya Franz Magnus Suseno yang saya sebutkan tadi sebelum saya diskusi, sebelum kita berikan kesempatan untuk diskusi, ada baiknya kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Franz Magnus Suseno. Beliau mengatakan filsafat itu bermakna mempertanyakan dasar dan asal usul dari segala-galanya. Tadi sudah saya jelaskan itu. Filsafat mau mendidik kita semua sebagai manusia untuk mendekati masalah-masalah dasar yang dihadapinya secara terbuka. Jadi pendapat apapun itu harus inklusif, dibuka supaya bisa didiskusikan. Jadi tidak eksklusif. Eksklusif itu tertutup. Kan ada itu orang-orang tertentu, golongan tertentu yang pemahamannya eksklusif, tertutup, tidak mau bergaul dengan pendapat orang lain. Filsafat tidak mengajarkan itu. Apapun pendapat kita, apapun pendapat golongan kita, itu harus siap terbuka untuk didiskusikan. Kemudian juga bersifat mendalam. Tadi radikal dalam artinya dipikir, dikaji sampai ke akar-akar secara mendalam. Seperti pertanyaan tadi, mengapa sih angkanya yang muncul itu 2 untuk bagian waris laki-laki, mengapa sih yang muncul angkanya 1 untuk bagian waris perempuan? Itu kalau cuma dibaca teksnya itu nggak ketemu pertanyaan itu. Tapi kalau didalami masuk ke akarnya, itu bisa ketemu. Ya, baca asbabun nuzulnya, baca asbabul nurutnya, ya. Baca penjelasan para ahli tafsir. Kenapa muncul angka-angka itu? Itu kan tidak muncul tiba-tiba. Ya, pasti ada yang bisa menjelaskan itu. Iya kan? Saya ada informasi hasil penelitian dari seorang mahasiswi Aceh. Ya, mahasiswi Aceh itu pernah melakukan penelitian tentang hukum waris, dan salah satu hasilnya itu cukup bikin kita kaget. Kenapa? Karena Aceh yang populer atau dikenal sebagai Serambi Makkah, terkenal dengan semangatnya untuk menegakkan syariah. Ternyata hasil penelitiannya itu salah satunya menyebutkan bahwa mayoritas perempuan Aceh lebih suka menyelesaikan perkara pembagian warisnya itu kepada pengadilan negeri daripada pengadilan agama. Itu kenapa coba? Katanya Aceh itu dikenal sebagai daerah yang punya semangat kuat untuk menegakkan syariah. Berdasarkan syariah, fikihnya secara umum kan jelas, ya kan? Kalau mau diselesaikan secara hukum Islam ya dibawa ke pengadilan agama, ya kan? Tapi kok malah kaum perempuannya lebih suka untuk membawa perkara
pembagian warisnya justru ke pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri itu angkanya beda, bukan 2:1, tapi 1:1. Apakah itu kemudian kita bisa berpendapat, berkesimpulan bahwa perempuan Aceh itu tidak punya semangat bersyariah misalnya, gara-gara mayoritasnya banyak menginginkan perkara warisnya dibawa ke pengadilan negeri. Bisakah kita mengatakan begitu? Belum tentu. Mereka punya alasan kenapa perempuan Aceh itu lebih suka berpendapat seperti itu. Punya alasan. Jangan kemudian kita secara a priori ya, kemudian menjudge apa itu, menilai bahwa oh ternyata perempuan Aceh itu tidak bersyariah gitu, gara-gara temuan itu. Belum tentu. Simak, nanti saya berikan namanya linknya. Jadi berpikir filsafati itu salah satunya bersifat sistematis. Dia harus mampu menghubungkan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Tidak bisa dia hanya memahami hukum itu sebatas bunyi teksnya saja. Kalau mengikuti pikirannya Gustav Radbruch itu, dia mengatakan tujuan hukum itu 3. Pertama adalah keadilan, kemudian yang kedua adalah kepastian hukum, yang ketiga adalah kemanfaatan. Itu 3 tujuan utama dari penegakan hukum. Anda kalau jadi hakim ya, harus ingat teori itu. Kalau misalnya dianggap sebagai hakim yang punya pegangan teori yang sangat kuat, ya kan? Salah satunya adalah teorinya Gustav Radbruch yang terkenal itu. Nah, kalau kita menggunakan semangat filsafat, Anda harus bisa mengintegrasikan 3 hal itu. Bagaimana putusan kita sebagai hakim itu ya bisa menjamin terwujudnya keadilan, bisa menjamin terwujudnya kepastian hukum, bisa menjamin terwujudnya kemanfaatan. Jangan cuma mempertimbangkan aspek kepastian hukumnya saja. Yang penting sudah ada bunyi pasalnya kok, yaitu saja putusannya kita gunakan sesuai dengan bunyi pasalnya saja. Sementara aspek yang lain tidak dipertimbangkan, iya kan? Aspek yang lain juga harus dipertimbangkan kalau kita mau menggunakan teorinya Gustav Radbruch ini. Kepastian hukumnya oke, kita menemukan pasalnya, kita menemukan bunyi teksnya, iya kan? Ada ini pasalnya yang bisa kita gunakan untuk menjamin bahwa ada kepastian hukum. Tapi jangan lupa yang kedua, unsur yang kedua apa? Ya, kalau kita berpikir sistematis ya, menurut filsafat, yang kedua apa? Putusan kita itu juga harus bisa mewujudkan yang namanya keadilan. Jangan hanya pakai bunyi teks. Jangan-jangan bunyi teks ini juga nanti ketika direalisasikan tidak bisa mewujudkan keadilan. Makanya hakim itu tidak selalu mengikuti angka yang disebutkan dalam teks, ya kan? Tuntutannya 5 tahun, ternyata putusannya 2 tahun. Atau sebaliknya, tuntutannya 2 tahun, ya kan? Dia bisa menentukan di atas itu menjadi 5 tahun karena diyakini sebagai keadilan. Karena ini korupsi, iya kan? Yang korupsi penegak hukum lagi, iya kan? Mestinya memberikan contoh yang baik. Masa tuntutannya cuma 2 tahun misalnya, tuntutan jaksanya, ya kan? Kebetulan ada hakimnya, iya kan? Kalau cuma berdasarkan kepastian hukum, Anda mungkin berpikirnya ini kayaknya nggak adil. Mungkin keyakinan Anda mungkin akan mengatakan begitu. Akhirnya ditambah. Tuntutannya 2 tahun, Anda vonis 5 tahun. Ini terjadi pada kasusnya siapa? Contohnya
Hah? Sonda, Angelina mantan putri Indonesia yang kemarin sudah bebas itu. Angelina Sonda itu ya, menginginkan sanksi pidananya lebih rendah, kemudian dia mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, ya kan, dengan harapan sanksi pidananya lebih rendah daripada putusan pengadilan tingkat banding. Ternyata di tingkat kasasi hakimnya ketemu sama hakim Madura, Pak Artijo Alkosta almarhum. Ya. Alih-alih dapat korting, iya kan, lebih rendah dari putusan pengadilan tingkat banding, justru ditambah. Berapa kali lipat itu ditambah itu sama Pak Artijo Alkosta, berlipat-lipat, bukan hanya 3 kali lipat. Jadi tidak tanggung-tanggung, ditambah 3 kali lipat. Jadi tidak hanya menjamin kepastian hukum, tapi juga harus bisa mewujudkan keadilan. Ya, ini pejabat publik harus memberi contoh yang baik, kok korupsi gitu loh. Ya, dalam bahasanya beliau itu, kalau boleh saya membahasakan ulang dalam bahasa saya sendiri ya, koruptor itu harus dimiskinkan, semiskin-miskinnya. Kalau perlu setelah divonis dia seperti bisa merasakan hidup di kolong jembatan. Ya, kenapa? Karena dia pejabat publik, harus bisa memberi contoh yang baik untuk hidup bersih dari KKN. Tidak boleh begitu. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga harus menjamin kemanfaatan. Jangan sampai putusan hakim itu tidak bisa memberikan kemanfaatan. Ya. Kalau tidak bermanfaat malah tambah menjadi-jadi korupsinya, dicontoh sama yang lain gara-gara putusannya ringan. Nah nanti banyak orang yang tidak takut untuk korupsi. Artinya apa? Putusan itu akhirnya tidak bermakna apa-apa, tidak bermanfaat untuk masyarakat luas. Buktinya apa? Buktinya makin banyak yang korupsi. Terus nilai manfaatnya di mana? Ya kan? Nah, filsafat mengajarkan kita untuk mampu mengakomodir, mengintegrasikan berbagai unsur. Ya. Ya. Tidak hanya berpikir satu unsur. Makanya disebut harus sistematik. Jadi berpikirnya harus sistematik. Berikutnya kritis. Kritis itu apa? Bukan kritis bahasa kesehatan. Kritis itu apa? Hah? Apa kritis? Berpikir kritis. Apa Rani? Berpikir tajam. Berpikir kritis itu berpikir tajam. Artinya berpikir kuat, masih mau mengkritik, ya, walaupun sudah dianggap mapan, tapi kita masih punya celah untuk bertanya. Dengan harapan bukan jadi kesalahan, dengan harapan bisa menemukan sesuatu yang lebih adil, lebih bermanfaat, ya, lebih baik. Jadi Anda jangan menyalahgunakan filsafat untuk cari-cari kesalahan orang. Tapi harus diniatkan dalam rangka untuk menemukan ya temuan-temuan yang lebih baik, lebih berkeadilan, lebih bermanfaat. Tidak berdasarkan a priori. A priori itu belum apa-apa, belum mempelajari, ya, sudah keluar vonis ABCD, sudah keluar kesimpulan padahal dia belum mempelajari. Ingat di awal tadi kita harus bijaksana. Jangan terburu-buru memvonis orang lain atau pendapatnya orang lain. Kalau Anda tidak paham, pahami dulu, pelajari dulu. Apalagi Anda bukan bidang ilmunya. Anda harus berhati-hati untuk berkomentar, harus berhati-hati untuk menilai, terutama pendapat yang tidak berdasarkan bidang ilmu kita. Jangan sampai kita offset,
ya, bukan bidang ilmunya, ikut-ikut berkomentar supaya dianggap hebat gitu kan. Kita harus bijaksana karena itu yang diajarkan oleh filsafat. Jangan mudah memvonis orang lain, apalagi kita cuma tahu sedikit tentang orang lain itu. Ya, terus kemudian kita ikut-ikutan, nggak boleh. Ya. Kalau memang Anda pembelajar filsafat yang baik, ya, harus bijaksana. Jangan terlalu mudah memvonis orang lain sebelum Anda benar-benar tahu hakikat dari apa yang menjadi pendapat dari orang lain itu, baru Anda boleh berkomentar. Tapi harus tetap bijaksana. Paham ya? Tidak secara dogmatis dan ideologis. Ideologis, kalau dogmatis sudah tahu tadi, ya, jadi tidak hanya berdasarkan dogma, ya. Karena filsafat itu mengajarkan kita lebih daripada memahami secara dogmatis, ya. Tapi harus tahu di balik dogma itu apa. Kemudian juga tidak sebatas bersifat ideologis, ya. Anda boleh jujur, boleh tidak, tapi menurut saya harus jujur, ya. Tapi kadang-kadang kita tidak jujur atau berpura-pura. Kita ini sering, ya, tidak bisa menilai orang lain, pendapat orang lain itu secara objektif. Kenapa? Karena kita itu, ya, terjerat dengan ideologi yang kita anut. Ya. Jadi bukan tidak boleh Anda mempelajari ideologi besar dunia, ideologi kapitalisme, ideologi komunisme, ideologi sosialisme, ya kan, ideologi Islam, boleh. Tapi ingat, ada penyakit yang kadang-kadang menjangkiti mereka-mereka yang suka ideologi itu. Dia sulit keluar dari sindrom ideologinya sendiri. Ideologi itu berkecenderungan menjadikan penganutnya itu sulit untuk bersikap atau berpikir objektif. Walaupun kita secara lantang dengan lesan kita mengatakan kita harus objektif, kita harus jujur, kita harus netral, kita harus independen, ya kan misalnya. Tapi kalau kita memahami berbagai persoalan dengan pendekatan ideologi, apalagi ideologinya kita sendiri dan golongan kita sendiri, maka pada kenyataannya dia akan terjerat ideologinya sendiri atau sulit keluar dari sindrom ideologinya sendiri. Silakan Anda bisa mengoreksi atau introspeksi diri. Teman-teman yang suka dengan kajian-kajian yang sifatnya ideologis, apalagi masuk ke partai politik yang mengaku punya ideologi masing-masing itu, ya, itu berkecenderungan itu pikirannya hanya mau menerima, termasuk, ya mohon maaf ya, termasuk mereka yang berideologi agama tertentu, ya termasuk Islam juga. Kalau Anda menjadikan Islam sebagai ideologi, maka Anda, ya, bawaannya, ya, kecenderungannya gitu kan, itu biasanya memahami segala persoalan itu sesuai dengan Islam menurut diri Anda sendiri dan menurut golongannya sendiri. Kecenderungannya seperti itu. Walaupun Anda mengatakan bahwa ideologi saya adalah ideologi Islam, tapi ingat, Islam itu ketika menjadi ideologi, dia akan bersifat sempit. Saya ulangi sekali lagi, kalau Anda menjadikan Islam sebagai ideologi, itu kecenderungannya maka akan merubah yang awalnya Islam itu luas seperti lautan, maka setelah dijadikan ideologi oleh Anda dan golongan Anda, dia akan bersifat sempit. Ibaratnya Anda mengambil Islam dari lautan luas itu,
menjadi satu ember, dimasukkan dalam ember. Islam Anda adalah Islam dalam ember itu. Islam menurut Anda dan golongan Anda. Dan dia kadang-kadang sulit untuk bisa menyapa, memahami Islam lain di ember yang lain. Ya. Coba ada buktikan itu. Nah, di sini filsafat mencoba menetralisir penyakit-penyakit itu. Jadi kalau Anda sudah terlanjur mempelajari berbagai ideologi, ya, bahkan Anda punya ideologi tertentu, misalnya, barangkali dengan spirit filsafat ini Anda sedikit punya semangat lebih objektif, walaupun itu sulit, ya kan? Tapi kita harus tetap berusaha dengan semangat filsafat ini. Barangkali kita punya energi cukup untuk berusaha berikhtiar lebih objektif, walaupun itu sulit. Kenapa? Karena masing-masing kita itu tidak sadar bahwa pikirannya, otaknya itu sudah dipengaruhi oleh ideologi tertentu. Anda paham yang saya maksud ya? Coba Anda pikir-pikir itu. Ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjutkan? Silakan. Saya mau tanya Pak tentang definisi filsafat. Nah, di atas secara etimologis itu berasal dari filosofia yang berarti mencintai kebijaksanaan. Apakah seorang filsuf itu adalah seorang yang bijaksana, Pak? Iya. Apakah orang yang bijaksana? Nah, kalau iya, bagaimana dengan sejarah dari Syekh Zeta yang dimana dia seorang filsuf ketuhanan akan tetapi dia dilawan oleh para wali ya? Itu bagaimana Pak jika orang filsuf itu seorang orang yang bijaksana? Iya, sejatinya seorang filosof itu menjadi pribadi yang bijaksana. Karena memang filsafat spirit awalnya seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah mencintai kebijaksanaan, mencintai kearifan. Nah, kalau misalnya Anda mau memberikan contoh-contoh kasus, ya, bagaimana para ahli filsafat itu tidak pernah marah, tidak pernah emosi, ya, ketika dihadapkan dengan keragaman pendapat, ya, itu cerminan bahwa dia ternyata bisa menemukan ruh utama dari filsafat itu yang sejatinya memang harus mencintai kebijaksanaan maupun kearifan. Makanya mereka-mereka yang dianggap ilmuwan, ya, termasuk filosof ini, itu dimatikan kan? Oh belum, mau dimatikan? Enggak, masih hidup. Ya? Masih jalan. Makanya kalau kita saksikan para ilmuwan yang kita baca bukunya, kitabnya itu kan mereka walaupun berdiskusi, walaupun mereka berdialektika, mereka kan bisa saling menghargai satu sama lain. Kenapa? Karena filsafat itu sebenarnya tidak akan pernah tahu juga ya, bahwa ilmu itu akan berakhir. Makanya selalu ditemukan temuan-temuan baru. Anda berkesimpulan A pada hari ini, itu besok itu bisa berubah menjadi A-, bisa A+. Penelitian Anda pada tahun ini tentang satu objek, coba itu diteliti pada tahun berikutnya dalam objek yang sama, itu juga sangat mungkin berubah hasilnya, kesimpulannya. Ya. Oleh karena itu, ya, kalau kita memahami berbagai persoalan dengan perspektif filsafat, maka Anda harus siap, ya, untuk tidak berhenti dalam satu titik yang sama. Kemungkinannya itu akan hijrah ke titik yang lain. Apakah itu dibenarkan, Pak? Benar, bisa dibenarkan.
Ya, kita sehari-hari juga mengalami hal yang sama kok, ya kan? Coba, Anda pernah nggak berubah pikiran yang awalnya yakin mantep ini pasti benar, terus kemudian bulan depan berubah? Pernah nggak mengalami? Pernah kan? Itu contoh konkret yang terjadi pada diri kita sendiri. Betapa pikiran kita itu ketika sudah memutuskan sesuatu dengan seyakin-yakinnya minta bantuan hati, bahkan minta diyakinkan oleh teman-temannya bahwa ini pilihannya benar. Ya. Tapi ternyata siapa sangka sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun itu kemudian berubah. Ya. Itu contoh konkret, itu terjadi pada diri kita sendiri. Ya. Itu kan berawal dari aktivitas berpikir. Coba Anda berhenti berpikir, ia nggak akan berubah. Coba Anda berhenti berpikir, ya. Itu tidak akan berubah, Mas. Ya kan? Masalahnya manusia itu tidak akan pernah berhenti berpikir. Pada saat itulah perubahan-perubahan itu sangat mungkin terjadi. Yang awalnya mapan menjadi lebih mapan, menjadi lebih mapan lagi, menjadi lebih baik lagi dan sebagainya. Dan itu dibolehkan. Dalam agama kita saja ada kok. Ya, yang misalnya kaidah yang mengatakan bahwa apa? Dalam kaidah fikih itu menyikapi perkembangan itu gimana kaidahnya? Al-muhafadzah ala qadimi sahih wal ahdu ala jadidil aslah. Ya, itu ada kaidahnya. Al-muhafadzah ala qadimi sahih. Ya. Kita bisa merawat al-muhafadzah, kita bisa memelihara, merawat ala qadimi sahih. Ya. Sesuatu yang qadim. Ya. Selama itu benar. Ya kan? Qaul qadim, pendapat lama selama itu benar kita pertahankan, kita lestarikan, iya kan? Ya. Tetapi berikutnya wal ahdu ala jadidil aslah. Tapi kita juga jangan tabu, ya. Jangan khawatir ketika ada ya al jadidil aslah, sesuatu yang baru, tetapi aslah itu lebih baik. Ya. Jadi sikap kita dalam mengembangkan hukum Islam salah satunya menggunakan kaidah itu. Kita tetap lestarikan pendapat-pendapat imam mazhabnya, pendapat ulama kita lestarikan. Ini qaul qadim, iya kan? Tapi kalau ada qaul jadid, dan qaul jadid itu ternyata lebih relevan, lebih baik, lebih bermanfaat, lebih tepat untuk kondisi kita pada hari ini, maka kita tidak perlu tabu untuk menerimanya. Kita tidak perlu malu untuk menerima. Sebagaimana pernah kita alami sendiri, kita kan tidak pernah malu untuk merubah keputusan kita. Kalau memang dipikir-pikir kayaknya kok keliru ya keputusan saya pada bulan yang lalu, kita kan tidak pernah malu, iya kan? Iya. Karena mempertimbangkan ternyata ada keputusan yang lebih tepat, yang lebih benar, lebih bermanfaat. Ya. Jadi semangat filsafat seperti itu.